Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita akan membahas tentang tugas 1 yang diberikan di UTS juga untuk dipresentasikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke slide-nya. Berikut data diri dari kami. Untuk materinya, perkembangan TIK dan era Society 5.0 di perkembangan tentang teknologi informasi dan komunikasi dan era sosial yang kelima, di tahap kelima ini ya. Nah, tesis yang kemarin dibahas di tugas 1 tentang opini, tulisan opini tentang perkembangan TIK. Di sini saya memberikan tesis dalam perkembangan modern ini banyak orang yang belum mengerti, bahkan belum mendapatkan akses untuk melihat dunia luas melalui internet. Jadi satu, karena mereka belum bisa mengakses internet, dan sering terjadi penipuan melalui sosial media yang datanya itu tercatat pada akhir 2021. Itu di website digitaldata.ai terdapat 115.000 kasus yang terjadi penipuan online. Jadi penipuan online ini marak terjadi karena miskinnya literasi atau belum tahunya orang-orang mengenai prosedur yang seharusnya, baik itu interaksi dan aksi yang kita lakukan saat berselancar di internet ataupun di sosial media. Baik, untuk dampak dan kendala. Nah, ini yang saya tulis kemarin dari sumbernya. Penjelasan era Society 4.0 ke 5.0. Secara global kita melewati empat fase yang sudah dilewati. Yang pertama, Society 1.0 itu pada zaman dahulu, pada zaman purba ya. Kita berinteraksi dan bertahan hidup dengan cara berburu. Jadi mendapatkan dan bertahan hidup itu dengan cara berburu dan meramu. Maksudnya meramu bahan-bahan makanan. Nah, ada perkembangan selanjutnya disebut dengan Society 2.0 yang interaksi sosial ini dan bertahan hidup itu dengan cara bertani, bercocok tanam, dan beternak. Ya, ini untuk sosialnya orang-orang, kesehariannya itu bertani dan bercocok tanam. Nah, di penjelasan yang berikutnya, penjelasan ketiga ini 3.0, di mana ditemukan mesin uap. Nah, ini cikal bakal ditemukannya industri. Industri itu awalnya itu mesin uap yang ditemukan dan menjadi tenaga penggerak bagi industri, baik itu di bidang batu bara, terus di bidang tekstil, dan di bidang makanan. Terus yang paling besar dampaknya itu transportasi. Jadi hasil panen ataupun hasil yang didapatkan produksi itu bisa cepat disampaikan atau diperjualbelikan ke orang-orang yang membutuhkan melewati transportasi tadi yang sudah berevolusi. Kalau dulu jalan kaki, mungkin naik kuda, nah sekarang bisa pakai kereta uap pada waktu itu. Nah, Society 4.0 ini disebut dengan fase di mana kita mengelar tentang internet. Jadi pertukaran informasi. Jadi mungkin dulu kita bersurat ya pada waktu dulu sebelum ada HP. Itu setelah ditemukan internet itu kesosialan masyarakat itu pun berubah. Jadi awalnya kita harus bersusah payah untuk mendapatkan kabar atau mendapatkan informasi. Sekarang itu lebih gampang. Nah, sekarang kita beranjak ke Society 5.0. Masih dalam proses transisi. Jadi masih butuh beberapa komponen yang harus dipenuhi untuk melakukan dan menerapkan dari Society 5.0 ini. Salah satunya yang pertama itu Jepang yang sudah menerapkan dan ingin menyempurnakan
dari konsep dari 5.0 ini. Smart City ya, Smart City itu masih dirancang dan akan disempurnakan, di mana salah satu contohnya itu autopilot ya pada kendaraan bermotor, dengan harapan meminimalkan terjadinya kecelakaan, dan implementasi big data untuk kesehatan, memudahkan pasien mengakses solusi dari masalah kesehatan yang dialami tanpa harus ke rumah sakit, antri dan menunggu lama. Nah, ini salah satunya, dilihat dari gambar ya. Big data ini bisa diakses oleh dokternya, baik itu pasiennya. Jadi kalau misalkan ada yang sakit ataupun keluhan-keluhan yang lain, dia bisa mengakses sendiri riwayat-riwayatnya dan data-data perawatan atau terapi sebelumnya yang dia bisa dapatkan dari big data tersebut. Oke, ini source-nya dari japan.go.jp. Jadi penerapan dari Society 5.0 di sana itu sudah lumayan, ada beberapa, karena di sana itu bisa dibilang negara berkembang ya. Kalau kita ini di sana itu negara maju. Nah, kalau di Indonesia masih negara berkembang. Nah, ini ada beberapa peran yang harus kita penuhi untuk masyarakat kita. Yang pertama itu peran pemerintah. Salah satu aspek yang perlu digarisbawahi adalah coverage internet. Kita ini belum sepenuhnya tercover jaringan internet. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain yang harusnya mendapatkan informasi juga sama seperti kita semua, itu masih ada di angka 73,7% ini, data dari kominfo.co.id. Nah, kita ada beberapa juga yang mungkin masyarakat ini ya, yang dilihat di gambar, dia membantu kampung-kampung yang belum tersentuh dengan internet. Jadi ini salah satu peran pemerintah untuk menyediakan fasilitas untuk masyarakat. Nah, kalau fasilitas sudah tercukupi dan masyarakat tinggal diajarkan, ataupun para kaum milenial yang ada di sekitar mereka itu bisa mengajarkan juga ke orang-orang sekitarnya. Nah, ini peran kaum milenial dan pelajar itu menjadi tanggung jawab untuk mereka mengedukasi masyarakat sekitar tentang literasi digital. Nah, salah satu contoh agar tidak terjadi sasaran oleh orang yang berniat jahat yang seperti saya jelaskan di tesis tadi ya, itu mereka paling tidak keluarga terdekatnya ataupun kerabat-kerabatnya itu di sharing mengenai privacy dan interaksi saat bersosial media ataupun di internet. Baik, untuk penjelasan tadi masalah teknologi, informasi dan komunikasi serta era Society 5.0 yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.